Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pasangan Prabowo Subianto mengatasi tantangan dalam kampanye di Kota Bandung, khususnya yang dipelopori oleh Golkar? Tantangan yang ya. dihadapi pada saat kampanye. Ya, ini merubah paradigma berpikir masyarakat ya. Ketika dulu Prabowo kalah di 5 tahun yang sebelumnya, Prabowo kan sangat dekat dengan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan pemerintahan. Sehingga Prabowo ketika 5 tahun lalu dengan yang sekarang sangat berbeda. Prabowo lebih bicara kepentingan nasional, lebih rileks ya strateginya, dan diuntungkan sama kondisi yang pengalaman Prabowo sudah lebih mumpuni, seperti misalnya menarik pasangan muda menjadi wakil presiden. Jujur itu yang minta Prabowo sendiri gitu kan, karena Prabowo sadar Prabowo dalam usia yang sudah rentang di atas 70 milih anak muda yang ini. Tidak ada lain kepentingannya bahwa Pak Prabowo berkomitmen meregenerasi kepemimpinan nasional itu kepada anak muda. Makanya pemilihan wali kota di Bandung, lihat fotonya calon wali kota Bandung, anak muda kan sangat muda yang dipersonifikasikan dengan tokoh PKS. Tapi PKS ternyata nggak bisa juga, Gerindra juga tidak ini karena nggak solidnya seperti itu. Di Banten, anak muda. Di Kabupaten Bandung, artis yang dipasangkan dengan ini. Jadi sebetulnya strateginya Prabowo tetap ingin meregenerasi kepemimpinan. Dia sadar dia pada usia yang sudah di usia produktifnya akan menurun gitu ya. Makanya banyak disiapkan anak-anak muda oleh Prabowo untuk memberi tanggung jawab agar dia bisa memimpin negara ke depan lebih baik. Kalau buat Golkar mah sudah biasanya, karena buat Golkar mah sudah biasa. Tapi Gerindra ini kan kalau di performa Prabowo, karena sistemnya dari Prabowo-nya tentara, sistemnya kan komando. Dari pusat sampai ke daerah itu komando kalau Pak Prabowo. Tapi kalau Golkar mah setiap 5 tahun secara periodik kan ada musyawarah daerah, ada rekrutmen pengurus secara terbuka gitu. Nah itu strategi Golkar di saat-saat seperti itu, rekrutmen anak mudanya sudah sangat dominan. Di sini usia saya di sini hanya bisa dihitung 10 orang, yang lain sudah usia di atas, di bawah 40 aja udah 40% pengurus tuh. 40% di atas 40-50 udah 20%. Gendernya udah 30% juga banyak orang muda. Paling lengkap lah di Golkar waktu itu. Mantap. Siap Bapak. Nah, menurut Bapak bagaimana melihat peran relawan dalam menarik perhatian pemilih di Bandung? Peran relawan Prabowo, khususnya yang dibentuk oleh Partai Golkar gitu. Ya. Jadi Golkar kan pemilihan presiden itu berbarengan dengan pemilihan legislatif. Sehingga momentum itu juga momentum bagi teman-teman DPRD, calon DPR, untuk juga mensosialisasikan sekaligus presiden. Jadi oleh karena itu Golkar ya mendapat keuntungan elektoral karena Prabowo-nya bagus gitu kan, performanya di masyarakat dapat diterima, dan Golkar pun mendapatkan stimulus elektoral yang bagus sehingga kursi Golkar pun nambah gitu kan. Secara nasional Gerindra kursinya nomor 3 di bawah Golkar, Golkarnya malah 102 nomor 2 di bawah PDIP gitu kan. Di nasional, di masing-masing daerah Golkar justru naik elektabilitasnya, kursinya nambah kursinya gitu kan. Di Kota Bandung nambah gitu kan. Di Kota Bandung DPR RI-nya nggak biasanya DPR RI di Kota Bandung dari Golkar dapat 2. Kali ini Golkar di Kota Bandung dapat 2.
DPR RI ya. Mohon. Siapa tuh? Ibu Nurul Arifin sama Ibu Sinta. Yang di Golkar naik di RI teh Ibu. Ibu Sinta itu istrinya Ridwan Kamil. Mohon. Nah, itu kan dalam sejarah Golkar di Kota Bandung baru kali ini Golkar Kota Bandung dapat 2. Nah ini kan ada stimulus dari Pilpres dari peran elektabilitas Prabowo yang bagus juga diantaranya mendongkrak elektabilitas calon-calon anggota DPR-nya gitu kan. Gitu. Siap. Berarti tim relawan bentukan daripada partai Golkar di sendiri Golkar gitu, apakah bisa mengumpulkan daripada para pemilih khususnya, baik itu untuk memilih calon legislatif tapi khususnya itu untuk pilpres gitu? Bisa, karena berbarengan dengan itu kan mobilitas relawan, baik itu relawan legislatif maupun relawan presiden jalan beriringan kadang gitu kan. Jalan beriringan kan, nyebarkan pamflet calon DPR teh sekaligus nyebarkan pilpres gitu kan. Di samping juga menggunakan metode akademik yang lain seperti analisis dari surveyor. Betul. Di mana kantong-kantong yang kemungkinan lemah dalam posisi Golkar maupun Pilpres. Kita kan nurunkan survei, jadi tim survei di titik-titik mana Golkar harus masuk bersama tim relawannya untuk memperkuat kantong-kantong itu tuh agar elektabilitas presiden maupun DPR itu meningkat. Jadi menggunakan metode akademik juga, kita kan menggunakan surveyor di sini gitu kan. Berarti ada tim riset lah ya. Ada riset, ada tim riset surveyor. Itu surveyor yang bikin kisi-kisi di daerah ini kisi-kisi ini gitu kan. Bikin bersurat sampai ada 3-4 kali kita mengetuk warga untuk mengingatkan memilih Bu Cinta, untuk memilih Prabowo, sampai tim relawan yang dibuat oleh surveyor yang turun juga gitu kan. Mantap itu, jadi luar biasa Pak. Apakah ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh pasangan ini yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Bandung, khususnya dalam kegiatan berkampanye gitu? Ada dari Golkar. Dari Golkar itu membuka pelayanan berobat gratis. Berobat gratis itu kan Golkar punya klinik. Layanan kesehatan gratis kan, kalau datang ke puskesmas dan sebagainya walaupun gratis ke BPJS kan antriannya lama kan, tahu antriannya itu subuh, tapi kita membuka layanan gratis yang secara ini ya masyarakatnya yang datang juga kita kasih minum, kita kasih souvenir, ya souvenirnya kan makan minum lah gitunya gratis kan. Jadi kalau datang ke puskesmas kan menunjukkan cai-cai acan kudu meuli jangan ngantri loba gitu kan. Sekedar makanan dan minuman ringan atau mainan untuk anak-anak yang dibawa saat itu ya kita menyediakan sampai berkala berapa kali gitu, kita dengan mobil kliniknya ada gitu kan. Golkar. Seperti itu. Jadi kegiatan sosial kita di samping kegiatan-kegiatan menghibur seperti senam massal. Di hari-hari Minggu, di hari-hari itu, dan di situ juga karena berkaitan dengan event yang lain bahkan ada door prize-nya gitu kan. Nah, kalau door prize kan bukan money politik dan diundi. Kan tidak semua peserta yang datang bukan money politik, ada door prize mah ngasih motor 5 tapi nu datang 2.000 gitu kan. Kan 2.000-nya nggak dapat tapi diantaranya itu. Jadi kalau door prize mah bukan money politik tapi kita kegiatan entertain itu mah kan sebagian hiburan sambil berolahraga gitu kan. Betul. Seperti itu. Berarti pas begitu kampanye akbar gitu ya, khususnya untuk presiden sendiri dari partai Golkar, DPD Golkar ini sudah mengadakan berapa kali Pak untuk pilpres? Ya yang sekarang mah nggak tahu berapa kali ya, sampai kita kan untuk membangun
motivasi dan mobilitas itu dalam peringatan-peringatan ulang tahun Golkar dan sekaligus memanfaatkan tema kampanye kita, itu kita kan mengundi sebanyak-banyaknya kepesertaan dengan coba memasukkan ke Museum Muri, gitu kan. Nah, sehingga secara serentak se-Indonesia kita bisa mengikuti animo masyarakat seperti apa. Capaian untuk strategi terbanyaknya gimana. Jadi terukur gitu kan. Modelnya terukur. Di samping kabupaten kota ada, tapi diadakan serentak dan difasilitasi oleh kaosnya, door prize-nya, sama kentengan itu apa? Tentengan kaos. Merchandise. Di apa namanya, di tentengan apa tuh yang ada itunya. Di situ kan termasuk minuman aquanya dikasih, kaosnya dikasih gitu kan. Bukan money politik itu mah, karena untuk kegiatan Alat peraga kampanye lah ya. alat peraga kesehatan, termasuk itu apa namanya, senam gitu kan. Kalau senam kaosnya kalau nggak seragam kan goreng gitu kan. Itu kan kalau nggak ada minumannya, nggak disiapkan di bawah juga jelek gitu kan. Minumannya ada susu, ada cemilan, ada kartu peserta untuk nomor undian door prize-nya gitu, seperti itu. Jadi itu mah bukan money politik, orang karena entertain ya, kegiatan kesehatan yang entertain masyarakat gitu. Siap. Nah, nomor 3 ini sejauh mana pasangan Prabowo Gibran mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap para pemilih, khususnya di gerakan tersebut di ruang strategi Golkar gitu untuk memenangkan Prabowo gitu. Ya. Prabowo kan sangat prihatin ya dalam kampanyenya dengan pengembangan sumber daya manusia yang rendah gitu ya. Yang dia sampai sekarang populer menyediakan makan gratis ya. Dan kita sudah dengar semua, sekarang Prabowo sudah dilantik jadi presiden dan itu akan diwujudkan. Bahkan sekarang standar harga per makan sudah ditentukan 10.000. Ini salah satu kesempatan yang komitmen yang dituangkan dalam kampanye. Tentu bagi kita sebagian kota nilai itu nggak berarti gitunya. Tapi sebagian masyarakat kota juga tidak semuanya mampu, apalagi di pedesaan dengan nilai segitu kan sangat berarti. Nah, kita harus memandang kebijakan itu kebijakan Indonesia kan gitu, tidak untuk kebijakan Bandung gitu kan gitunya. Kalau kebijakan Bandung kemudian dikasih 10.000, orang tua rek nambah telur, tinggal pesen we ke sekolah, ini anak saya menunya kayak gini, saya minta tambah telur, nambahan we telur, nambahan we naon, kalau kurang dianggap gizi melalui sekolah nantinya tuh. Kita berharap ada tetap partisipasi masyarakat bila menganggap menu yang disajikan kurang gizinya ya, gizinya kurang. Tapi apapun sebetulnya niat baik dari presiden untuk memberi makan gratis pada anak sekolah, untuk meningkatkan gizi anak supaya berpikir cerdas, itu diwujudkan. Diwujudkan. Jadi soal polemik 10.000 main naon, ya bukan soal main naon. Sekarang mah masyarakat juga kan wajib ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan itu. Nah kalau kurang, silahkan di komunitas tertentu, di sekolah tertentu atau di mana melalui manajemen di sekolah, saya ingin ditambah ini seminggu 2 kali, misalnya tambah telur goreng atau telur asin atau telur apa, tinggal nyumbang nggak sekolah bantuin telurnya gitu. Kasarnya mas sebetulnya bisa seperti itu ya. Jadi jangan terobsesi 10.000 teh kudu asa jadi nah. Mohon. Ya memang kan sangat variabel harga di kota dan di desa beda gitu kan. Hari di kota mah ada ongkos angkut, distribusi, dan hari di desa kan nggak ada masalah agen gitu kan, ongkos angkut nggak jadi, tapi angkutan yang dari kota ke desa, nah mungkin ya terjadi. Tapi kebijakan itu konsisten Pak Prabowo laksanakan. Itu dah.